Ketemu lagi bareng Ical dan Mas tuh di acara podcast Suara Bapak-bapak. Ya, kali ini ya Mas Tuh ya. Iya. Edisi kali ini adalah edisi yang paling menyedihkan buat kita. edisinya ya, bukan Edisinya. apa-apa ya, ini edisinya ya. Karena ya kita mendapatkan berita Betul. kalau ada kejadian tragedi Tragedi Kanjuruhan Malang yang ya. ada di Stadion Kanjuruhan Malang. Betul. Nah, tragedi ini juga masuk ke ini juga ya, dalam apa namanya, berita yang cukup besar sampai bahkan dunia pun Bahkan dunia. ikut apa namanya Berbela berduka sungkawa. ya, ikut Berduka. berbela sungkawa sama tragedi kita ini. Dan ini termasuk salah satu tragedi yang besar di Besar. dunia, di mana sampai memakan korban jiwa 120 lebih. dan itu masuk ke rekor yang tidak patut untuk kita banggakan. Dan semoga ini sudah cukup sampai di sini aja. Terakhir. Betul. Sudah terakhir. Ini sudah terakhir. Nah, untuk area-area semua di sini, kami dari tim PSBB ikut Berbela sungkawa. ikut berbela sungkawa. Dan salah satu apa ya namanya, ini ya, Intinya Ungkapan- adalah ungkapan berbela Bela sungkawa sungkawa kita dari tim PSBB sendiri. Dan sebelum kita menginjak podcast yang edisi kali ini, izinkan kita untuk berdoa sejenak ya, betul, sejenak untuk para korban dan untuk Keluarga para korban keluarga yang korban yang ditinggalkan. Oke, langsung aja. kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan kami di sini pimpin menggunakan Cara muslim. cara muslim ya. Ya. Jadi kita berdoa, kita bacakan Al-Fatihah untuk keluarga dan para korban. Dan area-area semua, yuk kita sama-sama ikuti kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, oke. Cal, ini gimana ini Cal? Kok bisa sampai apa namanya? Ya harusnya kan kita nonton sepak bola itu kan untuk salah satunya adalah seru-seruan, melepas kerinduan kita. Betul, Karena betul. kita dulu kan sempat di juga ya, Betul. sempat selama beberapa tahun kita nggak bisa nonton sepak bisa bola nonton liga lokal ya. Liga lokal. Liga lokal kita di Liga Indonesia ini. Terus kemudian kita sudah mengalami ya bagus lah, baik, terus sampai akhirnya keluar apa namanya berita ini korban. Itu menurutmu ya baca? Sebenarnya gini ya, kalau dari Ical pribadi nih, itu sepak bola itu adalah hiburan, bukan kuburan. Ya, benar. Tuh. Jadi kita itu menonton bola, ibaratnya gitu ya. Kita untuk menonton bola itu adalah kita mencari hiburan. Iya. Apalagi ada tim kebanggaan kota kita ya di situ. Ya. Betul, betul. Nah, kita terlepas dari pro dan kontra yang rivalitas dan segala macamnya. Iya. Kejadian itu benar-benar memalukan, Mas tuh. Iya. Karena apa? Hampir setiap pertandingan bola yang ada di dunia Iya. itu sudah menghinakan kita selama 1 menit. Iya, dan sampai kita disorot dunia itu kan Disorot ya. dunia. Mereka semua sampai mengeringkan cipta. Hmm, Itu kan berarti istilahnya ini jelas-jelas terrible banget lah. terrible dan ya terrible in the world. Sudah. Gimana? Terrible in the world. Dan menurutmu kejadian ini tuh harusnya bisa bisa dicegah, atau memang ya karena kefanatikan apa namanya para supporter kita di sini? Gini, kalau kita ngomong masalah salah dan benar, Ya, itu nggak akan pernah bisa selesai. ya benar. Karena pastinya Setiap orang punya pendirian sendiri. Oh, Ya, aku yang menurut benar saya nih. benar, Gitu. menurut kamu salah kan gitu. Betul. Nah, terlepas dari itu semua sih, sebenarnya kalau dari peraturan FIFA tersendiri itu tidak bisa memakai apapun lah ya, ibaratnya untuk masuk ke lapangan. Oh, ya Jadi kita itu ngebahas gitu. tentang tragedi ini ya. Tragedi Jadi itu. memang waktu itu saya sempat melihat dan sempat viral kan di video itu, kalau apa namanya ada supporter masuk ke lapangan, Betul, terus betul. kemudian ada kerusuhan di situ, Betul. terus kemudian ada beberapa oknum yang istilahnya menembakkan gas air mata dan lain sebagainya. Dan menurut FIFA itu sebenarnya sudah diatur ya. Sebenarnya sudah diatur, jadi tidak boleh ada kayak contoh gas air mata dan segala macam itu untuk masuk ke lapangan sebenarnya.
Cuman ya kembali lagi, terlepas dari itu semua, ini adalah benar-benar bencana sebenarnya. Tragedi. Dan Ical pribadi sih kepinginnya adalah yang menjadi tersangka itu akan segera ditemukan. Dan jadi, Ical sangat mendukung sekali adanya tim ya yang dibentuk sama oleh Pak Mahfud MD untuk hanya kasus Kanjuruhan ini sebenarnya. Ya, jadi berarti menurutmu itu ini ada oknum di belakang ini nih pasti. Sebenarnya seperti itu. Dan bahkan per hari ini itu sudah ditetapkan 6 tersangka. 6 orang tersangka ya sudah ditetapkan ya per hari ini ya. Jadi alasannya sih salah satu contohnya ini sebenarnya Panpel atau panitia penyelenggara itu dia bilangnya kepingin nih dimajukan jamnya menjadi sore untuk sebenarnya. Jadwal pertandingan itu hampir semua sebenarnya, dari beberapa klub sendiri sudah mengajukan itu sebenarnya. Ternyata ditolak. Dan bahkan kejadian yang di Kanjuruhan itu sebenarnya sudah ada suratnya untuk diajukan di jam keempat. Maksudnya jam 4 sore gitu. Jam 4 sore ya. Sebenarnya sudah ada, tetapi ditolak sama PT LIB-nya, dan akhirnya di Rut LIB sendiri itu yang ditetapkan sebagai salah satu sebagai tersangka. Ya, salah satu tersangkanya ya. Saya sempat melihat di media sosial, salah satu tersangkanya adalah dirutnya PT LIB. Kita terlepas dari itu semua, mungkin ini juga mungkin jadi supporter itu supaya untuk ya kalian bela tim kebanggaan itu boleh fanatik itu boleh cuman harus, kalau menurut Ica sih, fanatik atau super fanatik itu sebenarnya boleh-boleh aja asalkan mempunyai aturan. Betul. Jadi kita tuh ada rule-nya nih gitu loh. Kalau kita kayak gini ternyata ada hukumnya, kayak gini ada hukumnya. Jadi sehingga nggak semena-mena sih sebenarnya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi seperti ini. Iya, sampai bahkan di luar negeri pun itu saya sempat melihat, saya juga ngikutin perkembangan dunia sepak bola di luar negeri. Ada supporter fanatik, salah satunya Borussia Dortmund. Ya kan? Waktu supporter Borussia Dortmund fanatik itu, bahkan mereka istilahnya tidak bisa menerima rivalnya mereka itu kan Bayern Munchen. Ya kan, Bayern Munchen. Nah, mereka tidak bisa menerima tuh. Tapi hanya saat 2 kali 45 menit aja. Betul. Begitu juga di Liga Argentina. Ya. Itu ada Boca Junior sama River Plate ya. Nah, itu. Dan mereka memang rivalitasnya antar klub, antar supporter, antar manajemen bahkan. Itu sampai segitu kuatnya ya. Tapi itu hanya sebatas 2 kali 45 menit aja. Betul. Nah, jadi sedangkan 90 menit lah. Di tempat kita ini apalagi yang beritanya cukup ramai ini kan antara klub Arema sama klub Persebaya ya. Dan itu kemarin lah, itulah kejadian itu yang sehingga seperti ini gitu. Nah, kalau kamu sebagai supporter nih, ya kan, kamu sebagai supporter. Kalau saya sih netral aja, saya supporter timnas lah pokoknya, apalagi sekarang dipegang sama STY, Sintayong itu kan timnas kita udah mulai menanjak bagus. Ya saya di supporter timnas. Kalau kamu sebagai supporter klub nih, menurutmu gimana nih dari sisi supporter klub? Sebenarnya gini, kembali lagi, apa yang kita perbuat tuh harus ada rule-nya. Ya. Jadi ketika ibaratnya gini, kalau kita melakukan suatu kebodohan yang akhirnya nanti akan merentet efek sampingnya itu ke timnas, itu kan malah kita yang rugi sendiri. Iya, betul. Apalagi sekarang nih dari 155 peringkat FIFA untuk Indonesia ya, itu sekarang naik jadi 152 ya, terakhir kemarin waktu karena Kurakau. Iya, Kurakau itu ya. 2 kali menang dan itu poinnya tinggi banget. Iya. Akhirnya naiklah, terdongkrak jadi 152. Nah, Ical harap sih adanya kejadian ini itu tidak berdampak dari peringkatnya itu. Tidak berdampak untuk timnas kita ya. Betul. Apalagi benar-benar loh, menurut Ical tuh Sintayong itu coachnya dari timnas. Iya, timnas. Itu benar-benar menurut saya itu dari awal bibit bahkan sampai nyomot pemain itu benar-benar
kualitasnya udah nggak diragukan lagi. Kualitas bagus ya dia. Bahkan dia ini kalau nggak salah melatih U23 ya. U23 iya, U17 kemarin sih Bima Sakti. Jadi mulai dari junior lah, junior dari junior gitu. sampai timnas senior Sintayong ada semua ya. Jadi akhirnya dia tahu tuh mana nih bibit-bibitnya untuk senior, timnas senior. Betul. Ya. Nah, Cal, ini gini Cal. Apa memang nggak ada dari sisi supporter itu kayak istilahnya pengetahuan lah, pengetahuan tentang side effect bahwa apa yang kita lakukan ini bisa berdampak buruk untuk klub kesayangan kita. Kalau dari segi kita ngomong klub kebanggaannya Ical sendiri itu sebenarnya itu ada ya, peraturannya itu ada. Jadi ketika kita mau kan kita kelompok-kelompok tuh betul kan, kayak di tribun, kayak setahu saya di Persebaya itu ada Green Note, terus ada apa gitu kan. Jadi di dalam kita ngomong general general dari satu supporter itu sebenarnya kita masuk ke dalam stadion itu pun melewati, kalau jujur aja sih Ical ini bonek ya. Jadi kalau kita lihat di Persebaya sendiri itu untuk masuk ke stadion penjagaannya sangat ketat Mas tuh. Pertama gelang harus tiket itu harus digelangkan. Nah, masuk ke dalam stadion pertama itu harus angkat gelang gini. Supaya ya. Betul. Jadi slogannya dari Persebaya sendiri itu no ticket no game. Keren. Gitu. Jadi pertama kali masuk itu sudah ada tiketnya. Iya. Kalaupun lolos dari sana, gate 1. Betul, gate 1. Di gate 2 masuk setelah parkir lepas dari parkir pun kita sudah ada untuk gate keduanya untuk penjagaannya. Berarti benar-benar di screening ya. Di screening benar. Terus gate ketiga masuk ke dalam area stadion yang ada UMKM-nya itu ada lagi gate ketiga. Setelah masuk ke UMKM tadi yang di luar stadion, masuk ke stadionnya pun itu ada gate 4. Sampai berapa? Dan bahkan gate kalau nggak salah sampai ke 5 kalau nggak salah. 5 gate ya. 5 gate. Untuk kita jadi supporter mendukung tim kebanggaan. Betul. Sampai masuk benar-benar di stadion itu sampai tahapan-tahapannya itu banyak sekali. Dan itu kita scan. Ibaratnya pakai ada alat gitu, scan barcode dan segala macam. Nah, di dalam stadion pun itu di kayak sepeda motor tadi ya, parkiran sepeda motor atau mobil itu sudah ada banner gede banget, no flare, terus no smoke, terus korek nggak boleh, terus macam-macam senjata tajam, miras dan narkoba itu memang sudah nggak boleh. Bahkan kita masuk ke ke stadion pun itu sebenarnya botol plastiknya air mineral itu tidak boleh. Gitu. Jadi sudah diplastiki sendiri-sendiri. Jadi kayak kita anak SD yang baru beli minuman gitu ya. Jadi kayak plastikan gitu. Nah, kalau itu sudah diterapkan seperti sedetail itu, kemungkinan bisa meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini ya, untuk edukasi hal-hal seperti itu, apakah itu juga turut andil dari peran pihak klub atau ya kalau kita bilang supporter ini kan juga mereka punya pentolan gitu kan? Itu apakah ada peran dari mereka juga atau gimana? Ini pribadi sendiri sih, maksudnya pendapat ya. Seharusnya dari pihak klub maupun pentolan dari supporter itu harus bekerja sama. Apalagi untuk katakanlah untuk tim keamanan juga ya. Katakanlah kayak kepolisian atau segala macam. Itu harus bersinergi sebenarnya. Ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi antara supporter, pihak klub, terus kemudian steward atau pihak keamanan juga itu harus bisa istilahnya saling mendukung. Ini kurangnya ini, ternyata ini ditutupi dari kita dari sisi supporter seperti ini maunya. Kita dari steward itu tidak boleh seperti ini gitu. Itu memang harus di ini semua ya. Harus. Dan itu sebenarnya sudah terjadi sih di Persebaya, itu sudah ada seperti itu. Salah satu klubnya Mas Ical ya di Persebaya, dan semoga di klub-klub yang lain juga ikut. Sebenarnya ini sih semua, dari pertandingan kejadian kemarin ini yang di Kanjuruhan ini sebenarnya menurutnya Ical terlepas dari pro dan kontranya ini adalah titik balik untuk menjadi sepak bola yang lebih maju sebenarnya. Nah, itu
makanya karena saya sempat lihat tuh kalau di Liga Indonesia sendiri ini dari beberapa klub yang saya tahu kayak Arema, Persebaya, Persija, Persib Bandung, betul. Itu adalah salah satu salah 4 dari banyak klub yang klub tua ya, dan tua. Di situ ada mayoritas pendukungnya yang ada di mana-mana, istilahnya betul, mereka pendukungnya benar-benar fanatik dan pendukungnya besar banyak. Nah, semoga itu jadi titik balik ya. Titik balik untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk menjadi lebih baik ya. Jadi memang rivalitas itu boleh. Rivalitas boleh asalkan itu 90 menit. Ya. Jadi 2 kali 45 menit pertandingan kita rival di dalam stadion kita rival. Selepas itu sebenarnya kalau kita mau ngomong saudara ya saudara. Kita saudara. Benar. Ical juga punya saudara yang di Malang. Iya. Nah, apakah kita hanya karena kamu mendukung ini, ya, kita musuhan? Betul. Enggak. Ya. Gitu. Nah, menurutnya Ical itu kayak gitu sih. Ya, jadi benar. Rival di dalam stadion aja. Jadi setidaknya ini para supporter ini kita harus semakin dewasa lah ya. Betul. Kita harus semakin dewasa. Dengan kejadian pada tragedi Kanjuruhan ini, kita semakin dewasa dan ini menjadi titik balik kita antar supporter, semua supporter enggak termasuk tidak cuman Persebaya dengan Arema, Persebaya dengan Persija, Persib dengan Arema, Persib dengan Persija atau apapun semua itu akan jadi ya kita ini rival. Oke, kita rival, kita mendukung tim kesayangan kita tapi hanya sebatas 2 kali 45 menit di dalam stadion. Di dalam stadion aja. Selepas itu kita sama-sama kok. Sama-samanya maksudnya gini. Kenapa ada banyak klub? Kalau menurut saya pribadi ya, kenapa ada banyak klub? Di situ kan nanti bisa keluar beberapa pemain menonjol di mana yang itu bisa dibawa untuk mengangkat ke timnas kita. Betul. Gitu kan? Sebenarnya itu adalah audisi alami ya sebenarnya. Betul, ya. Untuk masuk ke timnas gitu ya. Nah, jujur aja kalau Ical ini klub kebanggaan yang di luar ya, kita ngomong luar negeri, itu adalah Manchester United. Oke, saya Gunners. Kemarin itu MU itu kan sempet diajar tuh. Wah, ya kan? Belur ya. Justru Ical respect sama pendukungnya Manchester United ini, Mancunian ini, dia ketika kalah sudah tahu kalah nih di babak pertama 4-0 kan? Ya betul ya. Akhirnya dia kekecewaannya tidak aneh-aneh. Cara demonya gimana? Cara demonya langsung keluar dari stadion. Oh, dia nggak mau nonton lagi. Dan kalau beberapa tahun lalu itu yang kita ngomong tadi Borussia Dortmund. Iya, Dortmund. Dia kalah di stadion yang begitu padatnya. Iya, betul. Dia cuman demo, ibaratnya menunjukkan rasa kecewanya adalah dia hanya nyanyi chance-nya dia, terus pulang. Betul. Nah, jadi mungkin itulah mungkin contoh ya, bisa kita contoh ya. Salah satu contoh lah ya untuk kita kritik lah manajemen atau klub kebanggaan kita sebenarnya gitu, nggak usah lah kayak gitu. Iya, enggak. Ya istilahnya awak dhewe ku Indonesia. Iya. Klub-klub kebanggaan kita ini entah itu Persebaya, Persija, Arema, Persib Bandung, terus apa lagi? Persipura, terus Borneo FC, semua itu muaranya itu nanti ke timnas teko pucuk sampai pucuk itu nanti Indonesia. Jadinya timnas Indonesia. Nah, di mana kalau kita mendukung dengan baik, ya kan, pemain kita semangat karena kita dukung dengan baik dan dia bisa dipanggil ke timnas dan kita dukung lagi di timnas, semakin bagus, semakin baik. Nama prestasi kita ini yang kita itu nanti yang pasti juga ikut naik. Betul. Peringkatnya FIFA lah ya, kita kan tolak ukur peringkatnya FIFA itu pasti akan naik juga. Wis Tarek, kita dari PSBB wis cukup. Ini adalah balik terakhir. Betul. Ya, titik balik kita. Ini adalah yang terakhir dan semoga kedepannya rivalitas itu hanya dinilai 2 kali 45 menit aja. Betul. Di dalam stadion. Selebihnya kita Indonesia. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa untuk like dan komen, subscribe semuanya ya. Oke. Terima kasih dan kami turut berduka cita atas kejadian yang ada di Stadion Kanjuruhan Malang. Oke. Terima kasih arek-arek semuanya. Next time. Yuk.